Ini apa? Ini yang beli pun tak paham. Laki-laki yang beli misalnya. Sayuran hijau namanya Pak. Ini kan golongan namanya cruciferous. Cruciferous itu sayuran-sayuran yang golongan, seingat saya spesies atau genusnya Brassicaceae masalah. Ini kalau masuk badan kita, dia bisa mengeluarkan satu bahan disebut dengan sulforapan. Sulforapan kalau masuk dia bisa mendetoks sendiri badan kita. Ini saya katakan tadi bahan bakunya. Maka sebenarnya kalau kita kembali, saya akan membahasakan produk Allah. Produk Allah itu apa? Yang tumbuh di tanah, dapat matahari, nggak diolah, itu produk Allah. Jadi kalau Anda tanya, berarti sosis bukan produk Allah, dagingnya iya Allah ciptakan. Tapi sosisnya enggak, itu kan buatan manusia. Gitu loh. Jadi pahami itu baik, jangan dipelintir lagi gitu kan. Banyak betul orang suka pelintir saya. Bahkan Jalil Akbar sudah ditahzir juga. Luar biasa. Apa itu jurusnya Rasulullah? Ya cuma pola tibu nabawi, apa masalahnya? Ya, hebohnya minta ampun sedunia gitu kan. Sampai nanya ke ustadz, yang ditanya dan yang bertanya pun tidak paham dia eser itu apa. Nah, akhirnya kan begitu kan, fitnah. Tidak apa-apa, saya lagi mau kasih kurma sama mereka. Hasan al-Basri itu ada orang yang tiap hari caci dia. Tiap hari. Satu hari apa yang dikerjakan, dia bawa kurma. Kurma dikasih satu kurma tangkai besar gitu kan. Terima kasih ya, saya sudah panen pahala dari Anda. Nah gitu. Makanya salah satu cara untuk hidup bahagia atau muka kita bercahaya seperti salah satu sahabat Nabi namanya Abu siapa saya lupa. Beliau tuh waktu meninggal wajahnya bercahaya kayak ada lampu, kata sahabat. Dia lihat di sirah itu kayak ada lampu. Terus orang tanya waktu mau meninggal zaman beliau sakit itu, tanya, ini apa rahasia amalmu sehingga bisa kayak begini? Kata beliau cuma dua. Dia pun nggak tahu, akhirnya cuma menjawab dengan mungkin Allah kasih ilham gitu kan. Ya katakan, yang pertama, saya tidak ada kebencian dan minta sama Allah agar tidak ada kebencian dalam hati saya terhadap kaum muslimin. Tidak ada kebencian. Yang pertama. Yang kedua apa? Saya tidak pernah mau ikut campur urusan orang lain. Anda wanita terutama nih kan, tanya teman Anda, jilbabnya kok warnanya kuning hari ini ya? Beli di mana? Kalau nggak ada keperluan jangan tanya. Kecuali Anda pengen beli, tanya, tahu itu di mana. Kalau nggak ada keperluan, diem aja. Tanya mobilnya ini ya, itu segalanya, motor begini, nggak ada keperluan. Nah itu salah satu cara untuk kita menghindari kayak begituan. Kalau nggak penting jangan tanya. Sama juga di IG. Maksa banget nanya. Semua ditanya. Ya gitulah zaman sekarang, maklum aja. Cruciferous. Ya, nah maka tadi kan kita bahas tentang tiga brand. Ya, 3 brand. Jadi kita harus ngerti konsep lu teman-teman sekalian. Kalau ngerti insya Allah konsepnya, maka nanti you can fix your Anda bisa memperbaiki banyak masalah kesehatan Anda. Maka saya kemarin ketemu buku, sebenarnya apa yang kita kerjakan atau saya kerjakan atau saya share itu sama dengan apa yang disampaikan buku ini. Dia bilang food can fix it. Dia bilang. Kok bunyi apa ya? Ada dengar nggak? Bunyi kayak suara ya gitulah. Apa telinga saya terlalu kencang ya? Food can fix it. Jadi benerin isi piringnya, benerin isi piringnya, benerin isi gelasnya, you can fix many things. Anda yang berobat ke mana ya? Ke herbalis ya, katakanlah yang ke terapis gitu kan. Kalau dia tidak memberikan saran makanan sama Anda, obat yang Anda makan tuh gak banyak manfaat, serius. Kenapa? Kata kunci di makanan. Kata kunci di makanan. Sehingga apa? Kalau kita ngerti apa yang kita makan, nanti sebenarnya contoh mungkin kita bahas, nanti kita akan bahas tentang bagaimana Allah memberikan tanda kepada kita dan bagaimana kita belajar untuk berkomunikasi dengan tubuh. Kalau nggak perlu makan, jangan makan. Dan sign-sign atau mungkin tanda-tanda itu memang sudah Allah kasih. Tiba-tiba Anda pengen makan manis, kan gitu. Maka kata kuncinya apa? Jangan makan gula pasir, gitu kan. Makanlah apa? Buah atau mungkin kurma gitu kan, atau apapun yang manis. Tiba-tiba pengen makan pedas, jangan makan apa tuh? Bukan cabai, saus gitu kan. Jangan makan sausnya. Jadi kita ada dipilih. Jadi kenapa? Karena nanti teman sekalian, kata kuncinya nanti kalau kita udah ngerti ini semua, maka kita akan mikir yang saya makan ini kira-kira jadi biang penyakit atau justru malah bikin sehat. Saya kemarin ada sempat tablik akbar di Bandung. Cerita apa gitu lupa. Pasca acara, nah kan ada suara kan? Hah?
Wah sih. Pasca acara itu yang jualan di luar nggak laku semua. Paham? Maka saya bilang nanti kalau kita bikin acara lagi, itu harus di training dulu tuh yang jualan. Pasarnya kan sudah ada nih, orang-orang udah tercelup kayak begini pasarnya. Nanti perlu itunya, produknya kan, mereka jualan lah. Jadi yang jualan cilok, cireng, seblak gitu kan, yang kita ganti tuh. Jual jus, jual buah potong, atau sayuran kukus atau apa gitu kan. Kan keren kayak begitu. Jadi kita menciptakan market sendiri gitu kan. Seperti itu ke depannya. Maunya sih begitu. Kenapa Bapak? Coba yang sudah mulai ikut pola-pola saya ini, saya katakan teman sekalian, Anda sudah mulai mikir nggak makan bakso sekarang? Iya kan? Coba baksonya dari mana, mie dari mana, bla bla segala macam, udah mulai mikir. Sekarang Anda makan mie ayam, misalkan gitu kan, mie-nya lagi, ayamnya lagi, segala macam lah gitu kan. Banyak banget yang kita perlu pikirin gitu kan. Dalam konteks bahwa jangan sampai yang dimakan itu bikin masalah. Sebab apa? Ada orang bilang, ngapain sih beribut pagi-pagi minum apa Jeniper lah, apa segala macam. Terus dia pagi-pagi ngapain? Uduk lah, teh manis lah, segala macam. Nanti suatu hari kelak yang dia pikir sulit itu akan dirasakan susah saat dia sudah dirawat rumah sakit gitu. Itu faktanya. Ya, faktanya begitu. Jamaah akhwat silakan maju lagi ke depan karena mungkin di belakang penuhan, silakan. Ibu-ibu silakan maju aja. Jadi gitu teman sekalian. Jadi nanti kalau sudah ngerti sudah ngerti konsepnya ini, maka insya Allah akan lebih gampang memperbaiki isi piringnya. Termasuk nanti sarapan pagi mulai sekarang diubah. Majunya tanpa suara kan bisa, gak usah suara. Jadi kalau nanti sudah ngerti ini polanya, maka insya Allah nanti teman-teman banyak sekali yang bisa kita perbaiki. Bahkan ada dengan kan sekarang informasi kan sudah sangat terbuka ya, teman-teman bisa browsing ya, bisa dapatkan informasi dari berbagai macam sumber. Baik, kalau kita bicara tentang itu tadi three brains tadi atau mungkin 3 otak tadi, dan bagaimana Islam atau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua tentang itu ya. Jadi kata kuncinya apa? Ya, kata kuncinya apa? Benerin 3 hal tadi. Benerin 3 hal tadi. Apa nih kita benerin? Yang pertama kan heartnya dibenerin dulu, hatinya, kolbunya dibenerin dulu. Dengan cara apa? Obat kolbu itu ada 2. Kalau saya sih obat kolbu itu ada 2 versi saya ya. Yang pertama Al-Quran dan kebaikan ya, ibadah segala macam itu obatnya di situ. Jadi kalau ada orang hidup yang nggak bahagia, mungkin dia kurang banyak berbuat baik, gitu. Atau kalau enggak dia kurang dekat dengan Al-Quran. Ya, kurang dekat sama Al-Quran. Jadi kalau orang hidupnya banyak ngeluh, mungkin 2 hal tadi dia alami atau mungkin dia rasakan atau mungkin dia kerjakan. Jauh dari Al-Quran, jarang berbuat baik. Kenclengan dari zaman dulu nih. Sekarang umurnya 30 tahun, 40 tahun misalkan. Dari zaman dulu dia umur 20 tahun, kenclengan 2000 nggak ada peningkatan. Gitu kan. Kemarin saya bawa kacang almond di Tangerang. Baru saya bilang ini, Dok, kacang almond mahal gitu kan. Belum apa-apa sudah ngeper sama kacang gitu kan. Jadi mentalnya itu gara-gara apa? Mental muncul kayak begitu gara-gara apa? Gara-gara bisa jadi karena yang dimakan banyak masalah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Ini versi saya ya. Yang kedua apa? Ya tadi dia lupa kita punya Tuhan gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda pengen apapun ya, iman, kolbu, nanti kita akan bahas yang ke atas sama ke bawahnya nanti. Jadi iman atau kolbu kita itu dia menjadi juru bicara kita semua hal gitu kan. Saya dulu pernah pengen beli ya, saya cerita sedikit supaya mungkin jadi semangat buat Anda. Saya pengen beli 1 jam saat itu, sekitar 4 tahun yang lalu lah. Jam itu menurut saya bagus, cuma saya nggak ada duit yang saat itu. Ya, lihat jam itu di mall gitu kan, saya pengen beli jam ini kan. Kenapa saya pengen? Karena memang kata kuncinya Pak, kalau Anda mulai sekarang, selama ini kan kita berpikir sedekah itu untuk keluarga, benar. Untuk keluarga, fakir miskin segala macam itu benar. Tapi yang perlu Anda pikirkan juga, sedekah yang tidak kalah baik bahkan terbaik adalah bersedekah untuk diri kita sendiri. Maka sebenarnya kalau ada seseorang diberikan peluang atau mungkin dikasih 1 piring buah sama 1 piring gorengan, harusnya kalau dia cerita untuk sedekah untuknya, harusnya dia pilih buah. Paham maksudnya? Selama ini orang nggak begitu. Kenapa? Dia merasa untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu dia aja. Ya, hawa nafsu balik-balik situ terus gitu kan. Diajak makan hidup sehat nggak mau.
Segala ada alasannya gitu. Kenapa? Karena dia belum paham bahwa sedekah tadi yang terbaik justru untuk dirinya sendiri. Maka paksain, yang namanya ibadah itu kan dipaksain. Semua ibadah harus dipaksain ya. Wajib mah jelas ada perintahnya. Kalau sunnah juga dipakai. Contoh misalkan orang dia sekian lama hidup itu kan bisa dihitung jari tahajudnya gitu kan. Kenapa? Nggak dipaksain. Ya, kalau sampai kapanpun kita mengatakan misalkan tadi kacang almond mahal, ini mahal, sampai kapanpun nggak bisa kita beli, Bapak. Maka ceritanya kalau saya emang saya bukan anak kemarin sore gitu kan, saya memang mendidik saya untuk punya mental yang tidak ecek-ecek gitu kan. Saya bilang sama Allah, ya tolong murahkan barang ini untuk saya. Begitu terus. Terus saya ngomong sama dia, begitu terus saya katakan, pokoknya ketika saya pengen sesuatu, saya minta doa sama Allah dengan keyakinan. Dan less than 1 year lah, kurang dari 1 tahun, jam itu bisa saya beli. Seperti itu. Bagaimana caranya? Gak usah dipikirin gitu kan. Maka nanti kalau Anda misalkan dan mengatakan saya belum ada anggaran untuk beli misalkan almond gitu kan, minta sama Allah, sampai mintanya nanti, ya Allah izinkan aku punya almond yang banyak untuk aku sedekahin gitu kan. Kan asik hidup kayak begitu.